Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayah serta inayahnya alhamdulillah kita dapat bersama-sama salat berjamaah sebagai rasa pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa menikmati semua nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diberikan nikmat yang besar pada saat ini. Di tengah-tengah kesibukan kita masih dapat meluangkan waktu untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh kolektivitas ibadah kita baik mahdhah maupun ghairu mahdhah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'ziman wa takriman kita sampaikan kepada penghulu alam paduka Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang inspirator kebaikan. Mudah-mudahan seluruh yang ada dalam diri kita bisa mengikuti daripada apa-apa yang telah diajarkan dan juga telah dicontohkan oleh paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'ziman wa takriman kita, rasa muhibbin kita, selawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada beliau dan juga keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya yang turut berserta beliau memperkenalkan konsep ajaran agama Allah yang terindah. Wal akhiratu, Allah sampaikan kepada kita umatnya yang senantiasa cinta kepada ajaran dan syariatnya. Moga-moga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang singkat ini mari sama-sama kita sedikit berbicara atau mengevaluasi tentang keberagaman kita. Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama yang sangat luar biasa, dalam ungkapannya mengatakan wajadtul islama fi au rukbah ma la yajidu fi au misrah. Kata Syekh Muhammad Abduh, aku banyak melihat di luar sana orang-orang yang bukan Islam notabene, tapi perilakunya, sikapnya mencerminkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan aku juga melihat orang-orang yang mengaku dirinya Islam, Muslim, tetapi hampir tidak mencerminkan perilaku sikapnya sebagai umat Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kita nanti main ke Mesir itu, kalau kita sampai di sana itu, di sana tertulis tuh di gapuranya tuh, orang-orang seperti kamu itu banyak katanya, amsalukum katsir. Di sana orang mau berbicara tentang tafsir, di sana pusatnya. Mau bicara ahli hadis, di sana tempatnya. Mau bicara tentang ahli qiraah, di sana pun tempatnya. Tentang kemaksiatan pun enggak kalah, sangat luar biasa. Nah, di sini kita diberikan satu informasi bahwasanya perbaiki sikap perilaku kita sebagai seorang muslim. Karena ibadah yang kita lakukan ini memiliki pesan tersendiri. Orang-orang di luar Islam itu tidak pernah belajar Quran, tidak pernah belajar tafsir, tidak pernah belajar fikih dan tauhid. Mereka melihat sikap perilaku orang-orang yang memproklamirkan dirinya sebagai umat Rasul dan orang Islam. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan itu membentuk atau juga memberikan pesan tersendiri. Baik, singkat waktu, yang pertama sholat. Dalam sholat itu
Nggak cukup kita melaksanakan sholat tok saja, tapi harus diukur dengan keilmuan. Maka di dalam kitab Matan Zubat dikatakan fakullu man bi ghairi ilm a'maluhu mardudun la tuqbal. Ibadah yang tidak didasari dengan keilmuan maka tidak terima sisi Allah. Orang yang sholat tanpa mengerti ilmu fikih, orang sholat nggak ngerti ilmu fikih, nggak diterima. Ibadah kita bakal hancur apabila kita tidak mengerti tentang ilmu tauhid. Maka semua harus dilandasi dengan keilmuan. Sholat tadi itu nggak cukup dengan kita melakukan sholat saja, tapi harus dikaji keilmuannya dari mulai bab wudunya, kemudian masuk kepada bab sholatnya. Apakah kita lihat, oh ini sholat ini cuma takbiratul ihram, ruku, sujud. Maka di dalam kitab Mabadi Fikihiyah itu rukun sholat itu ada 14. Dari mulai diri, kemudian niat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu menentukan. Kalau kita mengucapkan takbirnya salah, maka enggak sah sholat kita. Allahu Akbar, salah. Kalau Allahu Akbar berarti Tuhan gendang-gendang. Tuhan gendang rampak yang mukanya dua. Harusnya Allahu Akbar. Kemudian pembacaan Fatihah kita pun nggak boleh sembarangan. Berapa tasdid syaddah dalam Al-Quran, di dalam suratul Fatihah itu harus kebaca semua. Kalau kurang satu kita baca, maka enggak sah tuh sholat kita. Maka jangan kaget kalau ada orang sholatnya rajin tetapi masih maksiat. Bukankah sholat itu pesan adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi masih banyak orang yang sholat berbuat kemunkaran. Kalau di kampung-kampung tuh Pak, sholatnya rajin, kadang-kadang ikut zikir, tapi begitu udah pulang dari masjid tetap masih ngecak pakong. Masih ada tuh. Sholatnya rajin, anak-anak muda, ngikut sholat, tapi masih tetap tuh main judi, slot. Masih juga berbuat kemaksiatan. Padahal pesan sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena ada yang rusak dalam sholatnya. Dia sholatnya hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak menyentuh kepada aspek inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia sholatnya bagus, memenuhi syarat dengan fikihnya, kemudian diikuti itu benar, maka tuh sholat itu akan membentuk orang-orang yang mukhlisin, yang bagus tutur katanya, sikap perilakunya, hatinya. Tidak ada tuh kesombongan, tidak ada kemudian dia melakukan satu kemaksiatan, bohong, dusta, dia nggak berani. Karena dalam sholat itu dia menghadirkan dirinya kepada Allah. Kalau memang bisa kita berarti Allah sedang berhadapan dengan kita. Kalau tidak, kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah. Ta'budallaha ka'annahum tarah. Makanya orang yang sholat itu yang paling bagus itu, yang paling hebat itu adalah bisa mengaplikasikan sholat di luar sholat. Apa artinya? Dia tertib dalam hidupnya. Dia bisa menghadirkan Allah tuh di dalam Quran, di dalam surah Yasin suka kita baca tuh. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya itu kita rasa takut itu yang paling hebat itu adalah dikala kita sendiri. Makanya takut itu menurut bahasa Arab itu ada dua, ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf itu untuk umum, khasyah itu untuk yang kelas-kelasnya tinggi tuh, ulama-ulama tuh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau khauf itu kita tuh rasa khauf, ya ada rasa takut. Rasa takut itu hanya kepada Allah bil ghaib, ketika kita sendiri ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, kita tidak berani melakukan kemaksiatan. Tapi kalau rasa takut kita hanya kepada benda, kepada sesuatu, nanti kita lihat. Contohnya, kita mau nerabas lampu merah nih, kita nengok-nengok dulu ada polisi nggak? Takutnya bukan dengan hukum, takutnya dengan polisi. Ketika kita mau melakukan kejahatan atau kita begitu sampai di mana-mana, yang selalu kita cari CCTV, ada CCTV enggak nih? Kita ketakutan tuh. Tapi kalau sudah bisa menghadirkan Allah
di dalam kehidupan lewat sholat yang bagus, pesan sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ada kesempatan atau tidak ada kesempatan orang itu tidak melakukan kemaksiatan, orang itu tidak melakukan kejahatan. Kesempatan itu ada atau tidak karena dia merasa ada pengawasan Allah. Selalu ada Allah di dalam setiap geraknya, setiap aktivitasnya ada Allah. Pesan sholat. Kemudian yang kedua itu pesan puasa Ramadan. Pesan Ramadan itu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Definisinya intitharul awamirillah wajtinabun nawahi. Kesanggupan orang yang sudah isyhadu bi anna muslim, saya ini hamba Allah, umat Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian dia sudah berikrar seperti itu, maka dia harus mampu menaikkan derajatnya menjadi orang lil muttaqin. Apa itu takwa? Mampu menjalankan segala perintah dan titah Allah. Tidak sampai di situ, tapi pun harus mampu menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah. Itu pesan puasa. Makanya kalau lagi puasa kita lihat ada orang atau tidak orang, ada keluarga kita atau tidak, mau di rumah atau di luar, kita mengikuti aturan. Nggak mau tuh kita makan, nggak mau tuh kita minum, nggak mau tuh kita hianat. Kita jaga banget lisan kita jaga banget akhlak kita. Supaya kenapa? Yang kita jaga bukan puasanya, yang kita jaga pahala puasanya. Maka begitu keluar dia dari Ramadan, masuk 1 Syawal, dia menjadi orang-orang yang bertakwa, yang punya kualitas baik dalam hidupnya. Tadi itu sholat tuh pesannya tuh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya ulang lagi nih, saya balik lagi. Sholat itu kan 3 tuh hurufnya tuh, shod, lam, ta. Shodnya syikul kauli. Orang yang sholat itu mulutnya benar, ucapannya benar, dia nggak bohong, dia nggak munafik. Tuh. Orang yang sholat, kalau sudah ucapannya benar, makannya benar. Dia cari tuh rizkinya yang benar. Setelah rizkinya bagus, halal, thayyib, berkah, cara makannya apa yang harus dia makan? Nggak sembarangan. Kalau kata Quran nggak boleh, kalau kata syariat nggak boleh, sekalipun menurut logika kita enak, menurut logika kita itu pas, tapi kata hukum jangan dimakan. Nah ini kita lihat Pak, di YouTube itu ada tutorial orang makan babi, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengucapin syahadat kayak mengucapin bismillah kayak, kalau memang hukumnya haram ya haram, kagak bisa ditolerir. Syikul kauli, benar dalam ucapan, benar dalam makan. Lam, lainul qalbi, punya kejernihan hati. Tanwirul qulub, dia mau hafiz Quran kayak jago kitabnya kayak apapun, nggak boleh sombong. Ada kejernihan hati. Dia mau orang kaya kayak mau siapa kayak, karena semua ini adalah titipan Allah. Kita cuma hak guna pakai. Pada satu saat nikmat itu akan diambil oleh Allah, les semua. Nggak ada bisa yang memaksakan, nggak ada bisa yang mempertahankan. Lainul qalbi, kelembutan hati, qalbun salim. Dia akan tundukkan, dia tawajuhkan dirinya itu. Dia merasa saya adalah hamba Allah. Semua yang saya nikmati ini adalah karunia Allah. Yang ketiganya tarkul ma'asyi. Jangankan lagi maksiat, ngedeketin maksiat aja dia kagak mau, takut banget. Dia nggak berani. Kenapa? Karena dia udah ibadah, udah sholat. Jangan sampai sholatnya nanti cuma sekedar begitu-begitu aja, tapi tidak ada punya nilai, tidak ada efek di tengah-tengah kehidupannya. Tinggal di mana aja orang kagak suka karena perilakunya. Ini orang berarti sholatnya belum rapih. Nih sholat nih. Yang kedua baru tadi tuh puasa. La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ibadah itu ada 2, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Mahdhah itu ibadah yang ditetapkan oleh Allah, ukuran catatan ruang waktunya. Salat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Udah waktunya tuh nggak bisa dirubah. Duhur 4 nggak bisa jadi 3, nggak bisa jadi 2, kecuali nanti babnya lain. Puasa Ramadan harus di bulan Ramadan, kemudian zakat fitrah di bulan Ramadan, haji pada waktunya. Mahdhah, ghairu mahdhah
ibadah yang tidak tercatat tempat, ruang dan waktu serta ukurannya, tapi ketika dilakukan dengan keikhlasan maka itu mendapatkan pahala. Tabassum biwajhika akika shadaqah, senyum, assalamualaikum, kemudian peduli dengan lingkungan, peduli dengan masjid. Jangan main-main, Pak. Kecil tuh kelihatannya tuh, kita peduli sama masjid tuh, walaupun sudah ada susunan DKM-nya tuh, tapi kita sebagai orang Islam harus ada kontribusi di masjid tuh. Kalau ada hal-hal yang kurang bagus, nggak bersih atau apa, kita ambil alih tuh. Nggak usah nungguin DKM, nggak usah nungguin apa nomor bot. Kita ini berinvestasi. Kata hadis Nabi, "Membana masajidallah walau kama hasif qatin banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa orang yang membangun rumah Allah, ngebersihin rumah Allah, peduli dengan rumah Allah tuh, ngebangun rumah Allah walaupun sekecil sekandang burung pun, kalau kita itu ada sumbangsinya untuk masjid, kemudian kita termasuk orang yang peduli dengan masjid, nanti kalau kita meninggal Allah masukkan ke dalam surga, Allah bikinkan istana di dalam surga. Orang-orang yang puasa punya pesan ke sana, la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa dia jaga banget tuh, orang yang bertakwa lidahnya, sikapnya, perilakunya, tutur katanya. Dia nggak berani tuh Pak melakukan kebohongan, kemudian suap menyuap, dia nggak berani. Sebab suap menyuap itu luar biasa tuh. Dia bukan bohong lagi jatuhnya tuh. Jadi kalau bukan dosa lagi dia. Hadisnya tidak mengatakan orang yang nyuap dan disuap itu dosa, enggak. Tapi dikatakan la'anallah ala ra'syi wal murtasi finnar. Orang yang nyuap dan disuap itu masuk neraka. Orang yang bertakwa, orang yang sholat, dia nggak bakal berani. Dia takut karena nanti ibadah dia, setiap amaliyah dia yang dia lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Dikunci, dia pun punya mulutnya, tangannya, kakinya akan berbicara. Sehingga dia hati-hati dalam melakukan aktivitas kegiatan hidupnya, dia hati-hati. Yang dicari mardotillah, yang dia cari adalah keridhaan Allah. Sehingga nanti dia ibadah itu bukan karena manusia, bukan karena pengen dilihat, bukan karena pengen dipuji, bukan, tapi mardotillah, mencari keridhaan Allah. Satu. Yang terakhir, pesan haji. Haji itu duyufullah, haji itu tamunya Allah. Tidak semua orang bisa berangkat haji walaupun dia punya uang banyak. Kalau bukan panggilan Allah, makanya kalimatnya ada dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji itu duyufullah, tamunya Allah. Enggak cuma sekedar datang ke sono enggak. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan, yang pertama harus masuk babnya adalah babun niat. Niat dulu, innama a'malu biniat. Cantumin tuh niatnya, karena mau apa ke haji, mau apa umroh. Banyak diantara kita tuh umroh itu datang cuman karena ada masalah, lagi masalah hukum, masalah konflik, dia datang tuh umroh ke sana tuh, ke Mekah tuh. Makanya nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya. Orang kalau yang berangkat umroh model gitu nggak ada bekasnya. Padahal yang namanya duyufullah, tamunya Allah, itu harus ada asar, harus ada bekas. Bekas sebagai tamu Allah. Ada satu cerita, Muhammad Sibli, seorang ulama tasawuf itu pernah berangkat haji. Dia izin dengan gurunya, Tuan Guru, Sibli mau berangkat haji, fadhal ilaih, berangkat. Begitu pulang, tuh Sibli datang ke rumah gurunya, silaturahim. Udah ngobrol-ngobrol yang perlu. Ini pelajaran buat kita Pak. Kalau jadi ada orang baru pulang umroh, pulang haji, kita jangan banyak nanya. Di sono bagaimana, di sono bagaimana. Nanti ini dia jadi apa nih? Jadi gibah, ngomongin apa-apa yang dia lihat tuh di Mekah nanti. Kita minta doanya aja, minta doanya. Karena doanya itu qabul banget, mustajabah. Doain minta. Nah, Sibli begitu berangkat, gurunya tanya, ya Sibli, bagaimana pemberangkatan hajimu? Ya khair guru. Sibli mengikuti apa yang Sibli ngaji. Semua Sibli lakukan dengan syarat dan rukun-rukunnya serta sunnah-sunnahnya. Enggak gampang nih Pak, serta adab-adabnya. Orang berangkat haji dan umroh itu enggak, jarang nih yang pakai begini. Sunnahnya, kemudian adab, rukun-rukunnya. Sibli bilang, ya baik. Kata tuan gurunya, Sibli, bolehkah saya bertanya? Fadhol guru. Sibli, ketika kau berangkat haji itu, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau niatkan? Aku hanya berniat nawaitul hajj wal umrata lillah. Tapi tidakkah kau dialog dengan Allah? Kata gurunya. Ya Allah, harusnya begini. Sibli datang jauh-jauh dari kampung halaman,
meninggalkan harta, bisnis, keluarga, dan semua yang aku cintai. Aku berangkat memenuhi panggilan-Mu. Andaikan aku mati, ya Allah, dalam pelaksanaan ibadah haji, aku ridho, aku ikhlas, karena aku adalah sebagai tamu-Mu memenuhi undangan-Mu. Apakah kau ucapkan Sibli? Tidak, Tuan Guru. Satu. Tuan Gurunya tanya, ketika kau mandi ihram, apa yang kau ucapkan? Tidak ada, Tuan Guru, hanya sekedar mandi sunnah ihram saja. Harusnya kau ucapkan, kau dialog dengan Allah. Ya Allah, saya mandi di sini di tanah haram berbeda dengan mandi saya di rumah. Kalau mandi di rumah itu hanya menghilangkan rasa panas dan gerah saja, tapi aku mandi di sini dengan harapan aku bawa ribuan miliaran dosa yang aku panggul, ya Allah. Maka aku basuh dengan air di tanah haram ini. Setiap air yang melewati palaku, melewati badanku, harapanku, ya Allah, berjatuhnya air itu menggugurkan dosa-dosa yang aku lakukan, ya Allah. Kau ucapkan Sibli? Tidak, Tuan Guru. Dua. Yang ketiga, ketika kau menggunakan baju ihram, apa yang kau ucapkan? Tidak ada, Tuan Guru. Kata Tuan Gurunya, harusnya kau bilang, wahai Allah, inilah baju yang aku pakai, walibasuh taqwa, kepakaian takwa. Apa yang putih? Semua orang yang hadir di sini, rajakah dia, presidenkah dia, orang biasakah dia, rakyat jelatakah dia, orang miskinkah dia, yang dia memenuhi panggilan Allah sebagai tamu Allah, semua pakaiannya sama. Baju kebesaran, pangkat, kedudukan aku tinggalkan, ya Allah. Semua aku di sini pakai baju yang sama, dengan kedudukan yang sama, ya Allah. Mengikuti manasikul haji yang sama, ya Allah. Tidak melihat status siapapun dia, ya Allah. Hari ini aku perhambakan diriku kepadamu, ya Allah. Kau ucapkan Sibli? Tidak, Tuan Guru. Tiga. Terus ditanyain tuh sampai mabit di Musdalifah, kemudian tawaf. Sa'i itu punya maksud tersendiri, ada pesan tersendiri. Tawaf itu dari kiri ke kanan selama 7 kali mengelilingi Ka'bah. Maknanya dalam 7 hari itu tidak keluar dari konsep ibadah, konsep Allah. Sa'i, Safa Marwah kecil tuh, lari-lari kecil, itu pesannya adalah di situ kau mencari keridhaan Allah. Kalau nanti kau pulang ke tanah airmu, di mana ada orang butuh bantuanmu, di mana ada keridhaan Allah, kau kejar. Sa'i. Itu pesannya tuh. Jangan sampai pulang dari umroh, pulang dari haji, selesai sudah. Rumah dekat masjid tapi nggak mau sholat berjamaah, ada majelis taklim nggak mau duduk, berarti pesan sa'inya nggak nyampe. Jumroh, nimpuk. Itu kesannya itu bermusuhan dengan iblis. Yuwaswisu, bisikan-bisikan iblis itu jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh ada 4 sifat manusia tuh. Rububiyah, sifat ketuhanan, kemudian Syaitonia, Bahimiyah, Sabuiyah. Ini kalau dipanjang. Yang jelas ada sifat permusuhan terhadap iblis. Iblis ini makhluk yang paling sombong. Begitu, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa keluar kali iblis? Ana khairum minhu. Orang yang suka bilang saya lebih bagus, saya lebih kaya, saya lebih bla bla bla, ana khairum minhu. Itu sifat iblis. Nah, cerita tadi, apa kata Tuan Guru? Ya Sibli, ibadah hajimu tidak syah. Nangis tuh Sibli itu. Ibadah hajimu tidak sah. Kenapa? Karena kau berangkat haji hanya badanmu. Kau tidak dialog dengan Allah, semua manasikul hajnya enggak dialog. Nah, kesimpulan begini para jamaah yang dimuliakan Allah. Ayo kita perbaiki ibadah kita. Jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi harus menyentuh kepada aspek-aspek ibadah itu sendiri. Begitu kita keluar dari ibadah, subhanallah, kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Yang terakhir, haji dan umroh itu tamunya Allah. Jaga baik-baik. Tidak semua orang punya kesempatan. Saya miris Pak, nangis ketika saya dapat tugas ngisi acara pengajian di lembaga pemasyarakatan. Selesai saya ngisi kajian, ngobrol-ngobrol, saya tanya, Bapak tinggal di mana? Tinggal di sana Pak Ustadz. Kasusnya apa Pak? Narkoba. Tadi saya lihat nama Bapak Daha. Betul Ustadz, saya haji. Bayangin coba Bapak. Ada orang lagi ditangkap lagi, kasusnya 378, penipuan berlian. Kita ngobrol di sekretariat masjid. Sudah berangkat loh, titelnya haji, duyufullah, tamu Allah.
Sampai kasusnya narkoba. Saya tanya, Bapak haji, tinggal di Jakarta Barat, punya rumah makan? Iya. Kenapa Bapak lakukan gitu? Apa dia bilang? Habis gimana Pak? Menjanjikan. Menjanjikan. Pantas Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Pantas tuh. Orang itu kalau memang udah kegelapan dunia, dia tuh nggak ngelihat siapa dia, sudah jadi apa dia, udah nggak ngelihat tuh Pak. Sampai dia pulang udah jadi tamunya Allah, haji, sampai terlibat kasus yang nista banget. Kalau sampai kasusnya itu kasus narkoba, naudzubillah, nangis saya, ya Allah ya Rabb. Padahal tidak semua kita punya kesempatan untuk haji dan umrah. Baik, sebagai kesimpulan, ayo jaga baik-baik ibadah kita. Jangan lupa duduk di majelis, karena yang bisa menyempurnakan ibadah kita dengan ilmu, yang bisa membimbing kita baik atau tidak dengan ilmu. Setelah ilmu punya tatakan akhlakul karimah. Ilmu itu makanan, akhlak itu wadah. Jadi kita sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kalau akhlak kita nggak ada, luar biasa. Berapa banyak orang yang notabene berilmu tapi berurusan dengan hukum sampai di penjara. Kenapa? Karena akhlak. Di zaman tahun 80, orang kalau ketangkep, begitu ketangkep polisi itu malu. Begitu masuk di pos kota ditutup matanya, strip merah. Sekarang akhlak udah rusak. Orang masuk KPK pakai baju oranye, keluar dadah-dadah, saudara. Ada orang di penjara kasusnya korupsi, begitu keluar mau nyalek lagi. Coba bayangkan, begitu rendahnya moralitas, begitu rusaknya akhlak. Padahal orang itu bisa mulia karena akhlakul karimah. Rasulullah dicintai, dirindukan oleh sahabat, bahkan diakui oleh musuhnya karena keagungan innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan sebagai penambah daripada ilmu pengetahuan yang Bapak hadirin semua sudah dapat. Saya hanya melengkapi. Jadi setiap ibadah itu memiliki kesan tersendiri, dari mulai sholat, puasa, haji, 3 itu saja ya, punya nilai tersendiri. Kalau kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik diri kita dengan akhlak, kemudian dengan ilmu, insya Allah semua aktivitas kita akan berguna. Tapi setiap aktivitas yang kita tidak dasari dengan keilmuan, tidak dilengkapi dengan akhlak, pastinya akan liar perilaku kita. Ada sifat iblis, ada sifat binatang, ada sifat buas di dalam diri kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga, Allah rawat diri kita, kemudian Allah lindungi keluarga kita. Negeri ini Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian anak-anak yang lahir dari istri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rizki yang masuk ke dalam rumah tangga kita rizqun halalan thayyiban wa mubarakah. Ibadah yang kita lakukan membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya ketika Allah jemput kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi saya dan umumnya untuk hadirin sekalian, dan menjadi berkah buat kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة القبول وتمام كل الحظ في مجلسنا اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما بالصحة والسلامة والرجاء والعافية ورزقا حلالا طيبا مباركا شعل ليلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم فلك الحمد يا الله يا كريم الله يا معبود يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وبارك وسلم ورضي الله عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تحيينا بها على الإسلام وسنة
وتميتنا بها على الإيمان والتوبة وتريثنا على الموت بحسن الخاتمة وعلى آله وصحبه يبتغون فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم حببنا على حبيبك محمد شفيع الأمة. اللهم بلغنا يا الله وبلغ أهلنا إلى الحج في بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحة والسلامة والعافية مرارا من كل آن وعام. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.